Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita kembali akan membahas tentang undang-undang kepailitan. Tidak selalu kepailitan itu menjadi alat yang menguntungkan kreditur. Tapi juga dalam konteks exit from financial distress, itu juga bisa menjadi alat mainnya, alat pegangan debitur. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat ada satu media di Eropa, media sangat terkenal, dikatakan ada satu judul yang cukup menarik itu, Kill the Airlines in order to save them. Nah, ini adalah waktu itu ketika itu berita ada low cost carrier business ya mengalami kesulitan keuangan. Jadi mereka kadang-kadang bilang, daripada Anda sudah mengalami kesulitan gali sini, gali sana, gali udah nggak bisa lagi, udah nggak terpecahkan lagi, ya just kill yourself. Dan ya after you kill yourself, semuanya dilikuidasi. Setelah itu udah selesai, dibubarin, lalu buat yang baru. As simple as that gitu. Jadi kepailitan sering tidak menjadi satu solusi yang terbaik. Sering kadang-kadang restrukturisasi itu masih lebih baik dari kepailitan ketika kreditur berada dalam keadaan di mana dia tidak mendapatkan hal yang lebih baik jika debitur tadi dinyatakan pailit gitu. Jadi tidak selalu pailit menjadi satu solusi, dan dia tidak selalu menjadi hal yang membuat kreditur bisa memaksa debiturnya. Tapi either way gitu, debitur bisa menggunakan kepailitan untuk memaksa krediturnya. Dalam hal dia lihat bahwa memang jika dia harus dinyatakan pailit, mungkin kreditur akan berada pada posisi dia tidak bisa terlampau mendapatkan apa-apa yang sudah diharapkannya gitu. Nah, jadi akan sangat tergantung pada keadaan si debitur. Itu adalah merupakan bagian dari strategi kreditur ya, untuk bisa melihat langkah apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau misalnya seorang debitur nggak punya harta sama sekali gitu, lalu kemudian dia dipailitkan, tetap aja juga nggak berguna. Karena pasal 18 Undang-Undang Kepailitan katakan kalau debitur yang pailit tadi even hartanya nggak cukup bayar kurator aja, maka dia bisa dimintakan agar status pailitnya diangkat gitu, diangkat menjadi tidak pailit. Nah, memang otomatis dari dia tidak pailit dia langsung menjadi bubar. Kalau kita hubungkan dengan pasal 142E Undang-Undang Perselisihan Terbatas, karena sekarang sudah disinkronkan. Kalau zaman dulu kan belum, dengan Undang-Undang Nomor 4198 ke Undang-Undang 1 tahun 1995 tentang PT itu belum sinkron. Nah, sekarang kan dengan Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan, dengan Undang-Undang Nomor 40 2007 tentang Undang-Undang PT itu sudah sinkronkan. Bahwa konsekuensi dari debitur yang dinyatakan pailit, yang sudah dilikuidasi, sudah insolvent, sudah dilikuidasi, hartanya tidak mencukupi dan sudah selesai dibereskan dan harus diangkat kepailitannya, itu otomatis berdasarkan pasal 142E Undang-Undang PT itu dinyatakan demi hukum bubar. Gitu. Nah, ini kan memberikan satu konsekuensi terancamnya tagihan-tagihan yang ini, kecuali kalau misalnya dia tetap masih berjalan. Jadi misalnya katakanlah dia bisa menyelesaikan dengan nilai berapapun yang memberikan konsekuensi si para krediturnya sudah merasa terlunasi gitu, ya kan? Maka dia bisa meminta rehabilitasi berdasarkan pasal 215 Undang-Undang Kepailitan. Hal-hal seperti ini menjadi satu pertimbangan yang harus menjadi dasar dari pelaku bisnis, baik dalam kedudukan dia sebagai kreditur maupun sebagai debitur. Sehingga memang penyelesaian damai dalam proses untuk mencoba mensiasati ketidakmampuan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya itu tetap memang harus menjadi priority. Kenapa? Karena itu akan memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki dirinya, tentunya melalui sistem atau mekanisme berbisnis yang lebih baik gitu ya. Karena kalau kita lihat secara alamiah juga banyak bisnis-bisnis sekarang yang memang walaupun debiturnya itu atau pelaku bisnisnya itu memang pelaku usaha yang baik gitu, tapi memang jenis bisnisnya memang menghadapi tantangan besar gitu kan. Jadi membuat banyak orang menganggap bahwa oke, bisnis ini memang udah sulit gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi tentunya itu merupakan satu kajian sebelum mengambil langkah hukum, apakah kepailitan sebagai satu solusi atau tidak. Tapi kembali saya katakan pada poin tadi, sering itu menjadi satu hal yang menguntungkan kreditur, tapi sering juga itu menjadi hal yang menguntungkan debitur. Mitra bisnis, demikian perbincangan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.